Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam sehat selalu, sehat, sukses, amin ya rabbal alamin. Kemarin ya di media sosial itu dibohkan dengan tagar boykot Trans 7 ya. Ini awalnya dari salah satu tayangan program Expose ya, yang dianggap itu menyinggung pesantren dan kalangan santri dan kiai. Dalam tayangan itu teman-teman ya, muncul narasi yang terdengar merendahkan, bahkan terkesan itu menghina kehidupan di pondok pesantren teman-teman ya. Nah itu kemudian cuplikan itu menyebar ke media sosial dan langsung memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan teman-teman ya. Banyak yang marah ya, bukan hanya karena isi videonya, tapi karena tayangan itu disiarkan langsung oleh stasiun TV yang besar yang punya jutaan penonton teman-teman ya. Beberapa organisasi seperti PBNU, GP Ansor hingga alumni-alumni pesantren itu juga ikut bersuara ya. Mereka menilai tayangan tersebut tidak menghargai nilai-nilai pesantren teman-teman ya, karena lembaga pendidikan yang sudah berperan penting dalam sejarah dan moral bangsa itu pesantren. Nah, yang pertama, apa sih kesalahan utama Trans 7 di sini ya? Yang pertama, judul dan narasinya itu terlalu provokatif teman-teman ya. Contohnya di situ ada ya video judulnya "Santrinya minum susu aja kudu jongkok" ya. Jelas ini ya bisa disalahpahami beberapa masyarakat dan menyinggung banyak pihak teman-teman. Yang kedua, tidak ada keseimbangan dalam penyajian. Nah ini hanya sisi negatif yang ditampilkan tanpa memberi ruang bagi bagi ruang perspektif ya, atau klarifikasi dari pihak pesantren. Kemudian ada juga itu yang ketiga, kurangnya kepekaan budaya dan keagamaan dalam dunia jurnalistik ya. Ini bukan sekedar salah edit atau yang lain teman-teman ya. Ini soal tanggung jawab, terutama menyangkut keyakinan dan tradisi masyarakat teman-teman ya. Nah ini banyak sekali yang mengkritik tentang Trans 7 ini ya. Setelah menuai protes, Trans 7 akhirnya meminta maaf secara resmi. Mereka mengakui ya bahwa telah melakukan keteledoran, berjanji akan memperketat proses editorial ya, agar hal serupa tidak terjadi teman-teman ya. Langkah edit gimana, orang itu sudah jelas-jelas ya, narasinya juga seperti itu kok, gak habis pikir teman-teman ya. Di satu sisi lain ya, aksi boykot yang ramai di media sosial juga menimbulkan perdebatan baru teman-teman ya. Sebagai menganggap boykot adalah bentuk protes wajar, karena masyarakat itu punya hak untuk menuntut tanggung jawab media. Nah ini akan lebih kacau lagi teman-teman. Nah tapi sebagian yang lain itu menilai boykot bisa jadi berlebihan, apalagi kalau dilakukan tanpa melihat konteks sepenuhnya. Ada yang pro, ada yang kontra teman-teman ya. Ada yang menganggapnya itu boykot itu wajar, tapi ada juga yang menganggap boykot itu berlebihan ya. Tapi yang jelas kasus ini menunjukkan satu hal, media itu harus hati-hati ya ketika menyentuh isu sensitif seperti agama, budaya, dan pendidikan moral ya. Itu teman-teman ya. Kritik publik itu memang penting, tapi sebaiknya disertai dialog dan niat memperbaiki teman-teman ya. Kesalahan apapun itu bisa terjadi, namanya manusia ya. Tapi kalau setiap salah satu dari mereka mau belajar ya, publik juga, masyarakat, warga sekitar akan percaya ya teman-teman ya. Nah itu mungkin kita bahas ya, kenapa, karena sedang viral ya, salah satu media stasiun televisi Trans 7 ya, itu memberikan video di situ, dan kemarin dan tadi itu viral, beberapa warga
netizen yang mengkritik tentang boykot Trans 7. Nah, kalau kalian gimana teman-teman ya? Apakah kalian punya pandangan lain ya? Atau kritikan yang lain, masukan, saran, dan lain-lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.